Seorang wanita asal Filipina atas nama Teresita Basa ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di apartemennya di kota Chicago, Amerika Serikat. Polisi yang mengusut kasus ini kesulitan mencari alat bukti lantaran semua benda dalam kamar hangus terbakar saat pertama kali korban ditemukan. Satu-satunya petunjuk yang digunakan adalah sebuah kertas yang bertuliskan "Dapatkan tiket teater untuk AS". Polisi lalu mencoba melacak siapa AS, namun hasilnya buntu. Hingga akhirnya pelaku diketahui berdasarkan pengakuan arwah Teresita yang masuk ke dalam tubuh sahabatnya. Informasi ini dijadikan pintu masuk bagi polisi untuk mengusut siapa pembunuh wanita ini. Kasus pembunuhan Teresita terjadi pada tanggal 21 Februari 1977 sekitar pukul 21.00 malam. Saat itu, pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan api di apartemen wanita yang dikenal luas ini. Saat petugas masuk ke tempat kejadian, mereka menemukan tubuh Teresita dalam kondisi tanpa busana dan berada di bawah kasur yang terbakar dengan pisau daging tertancap di dadanya. Para penyelidik meyakini kalau api itu dibuat untuk menutupi pembunuhan tersebut. Namun, polisi menyimpulkan tidak ada motif yang jelas untuk kejahatan ini. Apalagi saat penggeledahan, penyelidik menemukan sedikit bukti fisik karena sebagian besar barang bukti telah terbakar. Salah satu bukti yang ditemukan adalah sebuah memo yang berbunyi, "Dapatkan tiket teater untuk AS". Polisi mengejar beberapa petunjuk soal AS, tetapi sulit mendapatkan bukti. Mereka menduga AS mungkin saja terlibat dalam kejahatan tersebut, hingga akhirnya polisi tidak melanjutkan pengusutan kasus ini. Setelah lebih dari 5 bulan sejak kejadian itu, rekan kerja Teresita, Remy Bias Remy Chua, warga asli Filipina lainnya, dan suaminya Joe menghubungi detektif Joe Stakula. Keduanya mengaku memiliki informasi tentang pembunuhan tersebut. Dalam pengakuan Remy kepada suaminya, tak lama setelah pembunuhan itu, dia mengaku melihat dan bermimpi kalau Teresita mendatanginya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dalam mimpinya juga, Teresita meminta Remy untuk melapor ke polisi dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Namun, suami Remy enggan menanggapinya. Namun suatu malam saat Remy sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba dia terbangun dan berbicara dengan suara yang terdengar lain. Suara itu mengatakan bahwa dia adalah Teresita Basa. Dia juga memberitahu Joe bahwa nama pembunuhnya adalah Alan Soweri. Suara itu mengklaim bahwa Soweri adalah seorang mantri yang bekerja di rumah sakit. Dia mendesak Joe untuk pergi ke polisi. Ketika Remy bangun, dia mengaku tidak ingat apa yang terjadi. Joe awalnya tidak ingin melapor ke polisi. Namun kemudian, suara itu merasuki Remy kedua kalinya. Pada pertemuan itu, Teresita bertanya pada Joe, mengapa dia tidak melapor ke polisi? Joe mengatakan dia tidak punya bukti menuduh Soweri. Suara itu kemudian memberitahu Joe bahwa Soweri telah mengambil perhiasan Teresita setelah pembunuhan itu dan memberikannya kepada pacarnya. Detektif Stakula tidak yakin dengan informasi itu, tapi dia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Alan Soweri. Stakula akhirnya membawa Soweri untuk diinterogasi. Pada pemeriksaan itu, Soweri membenarkan kalau malam itu dia pergi ke apartemen Teresita untuk memperbaiki televisi. Karena tidak memiliki alat, dia beralasan pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi. Namun detektif Stakula tidak percaya. Dia lalu menghubungi pacar Soweri dan bertanya apakah Soweri telah membelinya perhiasan. Namun detektif Stakula tidak percaya. Dia lalu menghubungi pacar Soweri dan bertanya apakah Soweri telah memberinya perhiasan. Pacar Soweri mengakuinya. Untuk memastikan pengakuan itu, Stakula lalu mengajak teman dan keluarga Teresita
untuk sama-sama melihat perhiasan itu, dan akhirnya mereka memastikan bahwa beberapa perhiasan itu adalah milik Teresita. Dihadapkan dengan bukti-bukti, akhirnya Sowery mengatakan setelah dia meninggalkan apartemennya, dia membuat rencana untuk kembali dan merampok Teresita. Awalnya, Alan Sowery mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Teresita. Namun saat persidangan, dia memutuskan untuk mengakuinya pada 23 Februari 1979. Akhirnya, Sowery menerima hukuman 14 tahun untuk kejahatan berdarah dinginnya. Dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1983.